Film dimulai dengan memperlihatkan dua anak kecil yang sedang duduk di atas kapal. Mereka adalah Richard yang berumur 9 tahun dan Emmeline berumur 7 tahun. Mereka berdua masih saudara sepupu kandung. Ayah Richard yang bernama Arthur menyuruh mereka berdua untuk turun dari tangga. Arthur berniat untuk membawa Emmeline ke San Francisco setelah ibunya meninggal dunia. Karena kedua anak itu bosan, mereka memasuki suatu ruangan dan mengambil sesuatu dari lemari Paddy. Ternyata, barang tersebut adalah foto-foto dewasa milik Paddy. Paddy yang melihat hal itu langsung memberi Richard hukuman, namun Emmeline berusaha membelanya dengan menggigit tangan Paddy. Tiba-tiba, terjadi kebakaran di kapal. Hal tersebut membuat semua orang terpaksa harus dievakuasi. Saat kebakaran itu, Paddy mengevakuasi Richard dan Emmeline dan diletakkan di kapal sekoci. Karena kegaduhan itu, Arthur terpaksa menaiki kapal lain dan terpisah dengan kedua bocah itu. Skoci kedua bocah itu akhirnya terpisah dengan penumpang lain. Kapal yang terbakar itu akhirnya meledak dan kedua anak ini berteriak ayah sambil berharap mereka bisa menemukan Arthur. Keesokan harinya, Emmeline terbangun karena teriknya matahari. Di saat yang sama, mereka juga menemukan sebuah pulau. Paddy langsung berlari masuk ke pulau sambil diikuti oleh kedua anak tersebut. Mereka bertiga berhasil menemukan makanan, dan beruntungnya, mereka juga mendapatkan air tawar dari sebuah laguna. Saat Richard berenang, Paddy melemparkan pisang dan berhasil ditangkap oleh Richard. Emmeline juga menemukan sebuah drum yang terbengkalai. Dan setelah Paddy mengeceknya, ternyata isinya adalah ram. Richard berseluncur di air terjun sambil memegang sebuah tengkorak. Melihat hal itu, Paddy takut dan terpaksa membawa mereka keluar dari sana. Mereka mencoba melihat ke arah laut untuk mencari kapal Arthur, namun tidak terlihat apapun di sana. Di sana terlihat juga Emmeline memakan sesuatu. Paddy memperingatinya untuk tidak memakan buah tersebut karena sangat beracun. Paddy juga mengajari Richard untuk menyimpul tali agar mereka bisa memancing dan mereka juga bisa membuat gubuk kecil. Paddy juga memberitahu mereka untuk menandai setiap hari yang sudah mereka lalui. Suatu malam, Paddy sedang berjalan-jalan di pulau tersebut sambil meminum ram yang mereka temukan tadi. Kemudian, Paddy menemukan sebuah altar yang terdapat daging yang masih berlumuran darah di atasnya. Altar itu terlihat seperti tempat persembahan kuno. Setelah melihat itu, Paddy melarang Richard dan Emmeline untuk pergi ke sisi lain dari pulau tersebut. Paddy menakuti mereka dengan cara memberitahu kalau ada boogeyman atau hantu di sana. Suatu malam, terlihat Paddy berdansa di depan anak-anak. Dan sesudah itu, ia pergi berenang saat mabuk setelah minum ram. Saat Richard dan Emmeline terbangun, mereka menyadari kalau Paddy tidak ada di sana. Mereka kemudian mencarinya, dan akhirnya Paddy ditemukan tertidur di pinggir pantai. Mereka mencoba menjemputnya dengan sekoci, namun ternyata Paddy sudah meninggal dunia. Emmeline pun pingsan, dan terpaksa Richard membawanya kembali ke gubuk. Karena ketakutan, mereka berdua langsung lari meninggalkan pulau dan jenazah Paddy. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pulau yang lain. Mereka langsung membuat rumah dari bambu. Mereka juga memancing ikan, dan melakukan semua hal yang sudah diajari oleh Paddy. Bertahun-tahun berlalu, kini mereka berdua terlihat sudah remaja. Mereka menghabiskan waktu dengan memancing, berenang, dan Richard sering berburu mutiara dari kerang. Richard menghias tempat mereka dengan tema Natal hanya untuk membahagiakan Emmeline. Richard membangunkan Emmeline dan mencoba mengeprengnya. Ternyata, Emmeline menyadari bahwa Richard hanya bermain-main karena pria itu ingin memberikan Emmeline mutiara. Emmeline memberitahu Richard kalau ia sedang melewati fase emosional yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Emmeline berkata kalau ia selalu memikirkan Richard. Richard menanyakan apa maksud dari Emmeline, namun Emmeline tidak dapat menjelaskannya, dan gadis itu hanya mencium Richard sambil berterima kasih atas mutiara tersebut. Mereka mencoba menyanyikan lagu Natal, namun mereka lupa liriknya. Karena mereka tumbuh tanpa bimbingan orang dewasa, Richard dan Emmeline tidak mengetahui tentang perubahan hormon saat beranjak dewasa, atau bagaimana cara kerja tubuh manusia. Suatu hari, saat sedang berenang, Emmeline melihat darah di air. Ia mulai panik
dan teriak sambil memanggil Richard. Richard yang melihat hal itu berkata kalau Emmeline mungkin mengalami luka. Emmeline tidak terima dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Emmeline pun memerintahkan Richard untuk pergi. Selanjutnya, terlihat Emmeline memandangi Richard saat ia sedang membuat rakit. Emmeline sekarang terlihat tertarik melihat otot tubuh laki-laki. Richard terlihat melamun saat makan malam dan Emmeline pun mulai menghiburnya hingga tertawa. Di tengah canda dan tawa itu, mereka mendengar sesuatu yang aneh. Kemudian, Richard bersumpah akan membunuh siapapun yang mencoba mengganggu mereka. Saat hujan petir datang, mereka berdua berteduh di gubuk dan Richard memainkan satu-satunya lagu yang masih diingatnya. Emmeline pun mulai mengganggunya dan hal itu membuat mereka berdua kejar-kejaran. Selanjutnya, Emmeline menjelajahi pulau. Ia menemukan sebuah patung batu. Setelah itu, Emmeline melihat darah bercucuran dari patung tersebut. Ia langsung memberitahu Richard kalau apa yang dikatakan Paddy tentang boogeyman ternyata benar, dan Emmeline menjelaskan tentang patung yang dilihatnya. Richard justru marah kepada Emmeline karena ia sudah melanggar peraturan untuk pergi ke sisi lain dari pulau. Malamnya, Emmeline mengalami mimpi buruk. Karena mimpi buruk itu, Richard berjanji akan tetap berada di sisi Emmeline saat ia membutuhkannya. Berlanjut di tengah malam, Emmeline mendorong Richard saat lelaki itu hendak menciumnya. Emmeline justru menolaknya, dan ia malah mengusir pria itu. Keesokan paginya, Richard yang sakit hati terlihat mulai tidak peduli pada Emmeline. Saat Emmeline mencarinya, ternyata Richard sedang bersembunyi sambil melakukan masturbasi. Akhirnya, Richard marah dan mengusir Emmeline. Suatu ketika, Richard melihat sebuah kapal datang. Richard langsung berlari menyalakan sinyal api, namun sayangnya, Richard terlambat dan kapal itu pergi menjauh. Richard menyadari bahwa Emmeline sangat dekat dengan sinyal itu, namun gadis itu tidak menyalakannya. Richard pun memarahi Emmeline, namun gadis itu tidak memperdulikannya. Richard marah dan mengancam akan meninggalkan pulau itu tanpa Emmeline. Richard pun mulai meninggalkan pulau itu dengan rakit buatannya. Namun, hal itu gagal dan Richard terlihat kesulitan. Emmeline hanya memperhatikan Richard sambil menertawakan kelakuan pria itu. Saat Richard kembali, Emmeline mengejek Richard karena gagal membangun rakit yang kuat. Namun, Richard membalas Emmeline dengan menjadikan perubahan tubuh yang terjadi pada Emmeline sebagai lelucon. Emmeline mulai marah dan ia tidak sengaja melempar kelapa ke kepala Richard. Richard sangat marah dan berharap Emmeline tidak pernah hidup. Setelah itu, Richard mengusir Emmeline dari gubuk yang telah dibangunnya. Beberapa hari berlalu, terlihat Emmeline tersiksa tinggal di luar gubuk, sementara Richard yang tega tinggal dengan nyaman di gubuknya. Hingga pada suatu hari, Emmeline tidak sengaja menginjak ikan beracun. Hal tersebut membuat Emmeline sakit parah. Richard yang menyadari hal itu, kemudian mendatangi Emmeline. Di sini, Richard sadar bahwa jika Emmeline mati, maka ia akan terjebak sendirian di pulau itu selamanya. Emmeline kemudian memohon kepada Richard untuk membawanya ke patung batu di sisi lain pulau itu, karena Emmeline tidak punya pilihan lain. Richard kemudian memenuhi permintaannya, dan ia mengangkat Emmeline ke batu tersebut. Richard pun memohon dan mengatakan kepada Tuhan kalau ia tidak akan memarahi Emmeline lagi. Richard juga memohon untuk menyembuhkan gadis itu, karena ia tidak bisa hidup sendirian tanpa Emmeline. Tanpa diduga, keajaiban terjadi. Emmeline mulai sadar, dan di sini mereka saling meminta maaf atas keegoisan masing-masing. Semenjak saat itu, ikatan di antara mereka berdua semakin kuat. Mereka berenang di pinggir pantai saat Emmeline sudah bisa berjalan. Saat mereka sedang makan siang, mereka mulai menyadari perubahan tubuh mereka yang beranjak dewasa, dan disinilah mereka mulai melakukan hubungan intim. Malam itu, mereka berdua menggunakan pakaian yang indah, dan di sini mereka mulai menyatakan perasaan cinta mereka. Semenjak saat itu, mereka mulai menghabiskan waktu bersama-sama. Beberapa bulan kemudian, terjadi perubahan besar dari Emmeline. Nafsu makan gadis itu mulai bertambah. Richard menyarankan agar Emmeline mengurangi porsi makannya, agar badannya tidak gemuk, namun Emmeline tidak bisa mengontrol hal tersebut. Suatu malam, saat Richard hendak mencium Emmeline, kali ini gadis itu menolaknya, dan ia meminta maaf karena ia merasa tidak enak badan dan kehilangan nafsu berhubungan seksual. Emmeline membuat Richard terkejut saat merasakan goncangan di perut Emmeline. Namun, mereka mengira kalau itu hanyalah pergerakan perutnya karena sedang sakit. Mereka tidak menyadari bahwa Emmeline sedang hamil. Suatu hari, Richard terbangun dan ia tidak melihat Emmeline di dalam gubuknya. Richard sangat khawatir dan ia mulai mencari Emmeline ke dalam hutan. Di dalam hutan itu, Richard melihat sekelompok warga pribumi yang sedang melakukan ritual persembahan manusia.
Richard sangat ketakutan dan ia bergegas kabur dari hutan itu. Richard kemudian mendengar suara teriakan Emmeline dan ia mencoba mencarinya. Ia menemukan Emmeline yang sedang kesakitan karena kontraksi di perutnya. Akhirnya, mereka punya anak laki-laki dan mereka memberi nama Paddy karena pria itu dulu berjasa dalam menjaga mereka. Setelah membawa bayi itu ke rumah, mereka mencoba memberi makan dengan buah. Namun jelas saja, bayi itu menolak sambil terus menangis. Emmeline sangat sedih dan ia mencoba menggendong bayinya. Ternyata, insting dari bayi langsung menyedot susu ibunya. Emmeline dan Richard pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang. Emmeline dan Richard mengajari Paddy memancing, berenang, dan bertahan hidup. Suatu hari, terlihat mereka melihat kapal di laut. Ternyata, di kapal itu ada Arthur yang selama ini mencari anak dan keponakannya itu. Tanpa diduga, Richard dan Emmeline tidak mau memanggil kapal itu karena mereka sudah bahagia hidup bersama anaknya. Richard yang melihat mereka dari teleskop berpikir bahwa kedua orang tersebut pasti bukan anaknya karena ia melihat ada seorang bayi. Ditambah lagi, Richard dan Emmeline sedang dilumuri lumpur. Akhirnya, Arthur pergi meninggalkan mereka di pulau itu. Suatu hari, pasangan itu memutuskan untuk pergi ke pulau awal, di mana mereka terdampar bersama Paddy. Richard merasa pulau tersebut berbahaya karena ada suku pribumi yang menumbalkan manusia. Mereka pun pergi ke pulau itu, namun saat sampai di tempat tujuan, terlihat Emmeline merasakan trauma dan ia takut untuk masuk ke dalam sana. Akhirnya, Emmeline dan Paddy menunggu di kapal. Sedangkan Richard pergi mengumpulkan pisang sebagai persediaan makan mereka. Paddy diam-diam mengambil buah beri beracun dan ia meletakkannya di kapal. Sambil menunggu Richard, Emmeline membawa Paddy dengan sekoci hingga ia tertidur di sana. Emmeline kemudian tidak sengaja terbangun karena Paddy membuang tongkat dayung mereka. Kapal mereka ternyata sudah jauh dari pinggiran dan mereka berteriak memanggil Richard. Ternyata ada ikan hiu yang mengejar Richard. Emmeline akhirnya melempar dayung mereka yang tersisa agar Richard bisa sampai ke kapal dengan selamat. Sayangnya, mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan atau kembali ke pulau mereka karena tidak ada dayung sama sekali. Mereka mencoba mendayung menggunakan tangan, namun hal tersebut tetap gagal. Setelah berada di kapal dalam waktu yang lama, Richard dan Emmeline bangun dari tidurnya dan melihat Paddy sudah memakan buah beracun itu. Mereka mencoba menghentikannya, namun ternyata Paddy sudah memakan beberapa buah itu. Emmeline dan Richard putus asa dan mereka memilih untuk memakan buah itu juga karena merasa tidak bisa hidup tanpa putra mereka itu. Mereka akhirnya berpelukan sambil bersiap-siap menunggu ajalnya. Beberapa jam kemudian, sebuah kapal menemukan sekoci mereka. Orang-orang di sana mengira kalau mereka sudah meninggal, namun kapten kapal memeriksa dan mengatakan kalau Emmeline dan Richard masih hidup. Ternyata, beri itu tidak beracun dan hanya membuat mereka tertidur sementara. Dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita. Terima kasih.